Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyetujui target pertumbuhan ekonomi yang disepakati dengan Komisi 11 DPR RI sebesar 5,8%. Dampak ketidakpastian pemulihan ekonomi global maupun nasional membuat target perekonomian tahun 2022 disusun dengan pertimbangan risiko. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan diperlukan pengorbanan dalam mendorong sejumlah target pada tahun depan. Isyarat pengorbanan ini ditujukan dengan upaya mendorong lagi sejumlah kebijakan yang tak populer di bidang perpajakan yang dipastikan akan mengorbankan masyarakat. Kebijakan seperti kenaikan PP hingga pajak minimum pada perusahaan rugi akan ditujukan untuk mendorong penerimaan pajak jangka pendek. Hal ini sebagai kompensasi atas terbatasnya defisit APBN yang mulai diarahkan menuju angka normal. Jadi artinya ini sering kan kalau kita lihat dalam kesimpulan yang ada di dalam Komisi 11, semua tujuan seolah-olah bisa dicapai dengan instrumen fiskal utamanya tentu. Tapi sering instrumen fiskal menghadapi trade-off. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, apalagi dalam jangka pendek seperti 1 tahun, maka yang lain mungkin harus di-give up. Nah ini yang mungkin belum terefleksikan di dalam kesimpulan tersebut, sehingga kami nanti di dalam pembahasannya lebih detail dan tentu di dalam panja akan bisa membahas dalam pembahasan Undang-Undang APBN. Hal ini yang digarisbawahi Menteri Keuangan sehingga beberapa target makro tahun depan juga akan terpenuhi. Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, pemerintah menyepakati besaran asumsi dasar makroekonomi dan target dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia dipatok di angka 5,2 hingga 5,8%, sedangkan inflasi sebesar 2 hingga 4%. Sementara laju nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditargetkan sebesar 13.900 hingga 15.000 rupiah. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.